kita dari kelompok Bena Warisno. Aku Benita. Aku Nafiri. Aku Selo. Aku Chris. Dan aku Vino. Dan hari ini kita ada di Museum Rangga Warsito. Dan hari ini kita akan mengulik karya seni rupa 3 dimensi yang ada di dalam Museum Rangga Warsito. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, sekarang kita masuk ke gedung bagian A. Saat kita pertama kali masuk, kita langsung bisa melihat karya seni rupa 3 dimensi. Seperti di belakang saya ini yang berjudul Tetenger Gunungan Blumbangan. Karya ini dibuat oleh SMK Industri Kerajinan 2 Jepara. Karya ini terbuat dari kayu dengan teknik mengukir. Lalu untuk temanya sendiri, itu di sini tentang kehidupan alam. Kita bisa lihat bahwa di tengah ini terdapat pohon, lalu di samping-sampingnya juga menggambarkan hewan-hewan yang ada di alam. Saat kita pertama kali lihat ini, kita bisa lihat mulai dari unsur pembentuknya, lalu pewarnaannya itu sudah cukup baik. Gunungan mengandung ajaran filsafat yang tinggi, yaitu ajaran mengenai kebijaksanaan dan juga tuntunan moral. Pada dasarnya, gunungan merupakan simbol kehidupan manusia. Setiap gambar dalam ornamennya di dalamnya melambangkan seluruh alam raya beserta isinya, mulai dari tingkatan kehidupan manusia, hewan, hutan, hingga lingkungan sekitarnya. Halo, sekarang saya berada di gedung D, tepatnya di lantai 1, persis di sebelah pintu keluar. Dan tepat belakang saya ini ada sebuah karya yang kira-kira berukuran 80 cm lebarnya dan perkiraan panjangnya itu sudah 2 meter. Nah, judul dari karya ini adalah Relief Ramayana. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada kisah Ramayana yang diceritakan melalui ukiran. Di sini ada Rama, yang ada Kijang ke sana, lalu ada Laksana dan sebagainya. Di sini ada raksasa yang mengontrol Kijangnya itu, dan ya begitulah cerita dari Ramayana. Dan di atas ada Jatayu. Nah, bahan utama dan bahan dasar dari karya ini adalah kayu jati. Di sini sudah tertulis, dan karya ini dibuat di Semarang, kota ini. Tepatnya di Jalan Sinabung nomor 5 B, Semarang. Dan karya ini adalah hasil hibah dari Ibu Gunadi. Jadi Ibu Gunadi yang bernama Ibu Gunadi ini menyerahkan atau menghibahkan karya ini ke Museum Rangga Warsito. Karya ini adalah wujud dari kekayaan Indonesia, salah satunya dari cerita Ramayana. Ukiran-ukiran di dalamnya menceritakan kekayaan dalam cerita Ramayana yang penuh makna dan pesan. Masih di gedung B, terdapat pula sebuah karya seni rupa 3 dimensi yang diberi judul Pagelaran Wayang Kulit. Secara umum, pagelaran wayang kulit yang berasal dari kota Surakarta ini diambil atau diangkat dari cerita Mahabharata dan juga Ramayana. Karya seni rupa 3 dimensi yang sekarang kita lihat ini terbuat dari kulit yang diproses sedemikian rupa dan juga diwarnai sedetail mungkin dan diberi motif yang bisa menggambarkan kerajinan tradisional Indonesia. Pembuat karya pagelaran wayang kulit ini mampu mengemas karyanya dengan sangat baik, sehingga karya memiliki karakteristik tersendiri. Pada wayang diberi warna bermotif yang diberikan dengan menggunakan teknik lukis. Pewarnaannya dibuat sesuai dengan ciri khas Indonesia seperti kain batik ataupun motif ukiran. Wayang kulit ini semata-mata tidak hanya digunakan untuk menceritakan Ramayana dan Mahabharata, namun pada permukaan karyanya sendiri memiliki makna khusus. Secara umum, wayang ini terutama pada kayon gapurannya menggambarkan kehidupan manusia. Gapura melambangkan alam baka dan alam duniawi, pohon melambangkan kehidupan manusia, dan hewan-hewan menggambarkan sifat-sifat manusia. Sedangkan objek lainnya sebagai pelengkap kehidupan manusia. Dalam istilah bahasa Jawa, wayang juga bisa diartikan sebagai bayangan. Hal ini disebabkan juga karena penonton dapat menonton dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Karya seni ini tidak hanya indah secara fisiknya, namun juga secara maknanya. Banyak pesan dan makna yang dapat diambil dari karya ini,
dan semua itu sesuai dengan kehidupan manusia. Dari sisi fisiknya yang indah dan menarik, membuat karya ini semakin terlihat sebagai ciri khas Indonesia. Seperti yang bisa kalian lihat di belakang saya, karya ini merupakan karya seni rupa 3 dimensi, yaitu diorama. Karya ini terletak di gedung 3C, dan diorama ini tepatnya menjelaskan tentang peristiwa gerilya Jenderal Sudirman. Melihat unsur-unsur yang terdapat pada diorama ini, kita dapat mengetahui bahwa diorama tersebut benar menggambarkan situasi perang dengan adanya tentara, senjata, serta tanah yang gersang dan hutan yang gundul akibat peperangan yang rutin terjadi di lokasi itu. Untuk teknik dan bahan, teknik yang digunakan adalah teknik pahat dan molding. Untuk bahan-bahannya sendiri, utamanya sebagai landscape menggunakan semen, batu, dan tanah. Dan untuk tentara, senjata, pepohonan, serta daun yang ada di pohon, menggunakan bahan clay dan plastik. Untuk pewarnaan, diorama tersebut menggunakan cat akrilik pada unsur-unsur kecil seperti tentara dan pohon dan senjata juga. Dan untuk landscape-nya seperti tanah itu tidak diwarnai sama sekali karena warnanya sudah menggambarkan warna tanah gersang pada umumnya. Nah, pesan dan kesan yang dibawakan oleh karya ini adalah patriotisme, dikarenakan diorama ini menggambarkan salah satu kejadian nyata dari perjuangan rakyat Indonesia dalam menjaga kemerdekaannya. Di sisi lain gedungnya, di sini kita bisa menemukan gunungan wayang golek samin. Wayang golek samin ini mungkin kelihatan seperti topeng biasa yang dihiasi dengan bulu-bulu, tapi di tempat wayangan asalnya di Blora, topeng dengan hiasan ini digunakan sebagai gunungan. Seperti wayang golek pada umumnya, topeng gunungan ini dibuat dari kayu dengan hiasan bulu ayam di sekitarnya, bulu angsa di samping, dan bulu merak di atasnya. Gunungan ini kerap digunakan dalam membawakan cerita perjuangan Suro Sentiko dalam melawan penindasan. Topeng ini merupakan salah satu wujud nyata kearifan lokal masyarakat Samin. Bulu-bulu merak yang digunakan dalam gunungan wayang golek tersebut pula diambil dari bulu merak yang berpopulasi di hutan sekitar Blora. Dari keseluruhan, titik yang menjadi pusat perhatian dari gunungan wayang golek tersebut tidak lain adalah topeng di tengahnya. Topeng ini menjadi pusat perhatian karena penampakannya yang menyeramkan, utamanya karena mata yang besar, gigi yang panjang dan melebar, warnanya yang merah, dan hiasan bulu di sekitarnya yang menambah kesan seolah topeng tersebut terlihat besar. Bila dibandingkan dengan gunungan-gunungan wayang lain, memang terlihat ada perbedaan yang jauh. Perbedaan ini dikarenakan ciri kebudayaan masyarakat Samin yang berstandar wong sikep, sehingga terdapat kontras antara kebudayaan masyarakat Samin dengan kebudayaan masyarakat di luar daerahnya, termasuk gunungan wayang golek ini.